Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dengan belajar jarak jauhnya. Sebelum kita memulai membahas materi pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab 3, cara belajar efektif dan efisien. Tujuannya dapat memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan menerapkan cara belajar yang baik di lingkungan sekolah baru. Apalagi kalian kelas 7, kalian harus lebih bisa memahami perbedaan antara sekolah dasar dengan sekolah menengah pertama. Itu sangat berbeda sekali. Kalian di sekolah dasar hanya mengenal beberapa guru dan mungkin mengenal istilah guru kelas. Tetapi kalau di sekolah menengah pertama, kalian belajar dengan guru yang lebih banyak, kurang lebih ada 12 guru atau 13 guru, 13 mata pelajaran. Maka dari itu kalian harus siap untuk menyesuaikan dengan sekolah barunya. Sekolah baru, semangat belajar pun kalian harus baru. Semua siswa pasti berkeinginan memperoleh prestasi belajar yang baik. Kalau perlu, mendapat juara di kelas atau di sekolah. Jadi kalian harus bisa dan harus mempunyai semangat dan motivasi belajar yang tinggi. Semua berkesempatan akan meraih prestasi yang baik, asal kaliannya bisa sungguh-sungguh untuk belajar lebih disiplin. Namun bisakah menjadi seorang siswa berprestasi di sekolah baru? Itu tergantung kalian, tergantung diri sendiri. Itu yang akan menentukan sukses atau tidaknya kita meraih prestasi di kelas tersebut. Syarat utamanya memang harus memahami cara belajar serta tekun dalam prosesnya. Selain itu perlu menguasai strategi atau cara belajar yang baik untuk mewujudkan keinginan tersebut. Motivasi belajar. Motivasi pengertiannya adalah mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi kalian harus mempunyai motivasi yang baik untuk meraih prestasi di sekolah ini. Pengertian belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil menjadi terampil. Jadi kalian harus berusaha semaksimal mungkin untuk meraih semuanya. Motivasi belajar pengertiannya adalah dorongan yang menyebabkan seseorang semangat untuk belajar. Beberapa motivasi yang harus ditanamkan pada siswa antara lain belajar untuk ibadah. Kalian harus menanamkan pada diri sendiri bahwa belajar itu ibadah, apalagi kita sebagai seorang muslim. Apapun yang kita pelajari dengan motivasi untuk ibadah, insya Allah kita akan berhasil meraih prestasi yang lebih bagus. Yang berikutnya belajar untuk memahami, menguasai, dan menerapkan ilmu. Kalian harus bisa menerapkan atau memahami terlebih dahulu apa yang kalian pelajari, harus menguasai apa yang kalian pelajari dan menerapkan ilmu tersebut. Terutama mungkin di pelajaran-pelajaran IPA, kalian memahami dulu ilmunya, menguasai dulu dan menerapkan ilmu tersebut. Yang berikutnya belajar untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Semakin tinggi tingkat
kelas ya, semakin tinggi kita berada di kelas yang lebih tinggi. Kalian dari SD ke SMP pasti akan mengalami perubahan dalam menghadapi situasi dengan teman-temannya yang berangkat atau berada atau berasal dari beragam sekolah dasar. Yang berikutnya, belajar untuk pribadi yang mandiri. Artinya kalian harus belajar untuk diri sendiri supaya mandiri. Cara belajar yang lebih efektif dan efisien, hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, disiplin belajar. Jadi kalian harus disiplin nih, niatnya benar-benar untuk belajar. Jangan belajar sambil main, tapi dalam kondisi main kita tetap belajar. Yang berikutnya, membagi waktu. Kalian harus membagi waktu dengan sungguh-sungguh. Kapan waktunya belajar, pelajaran apa saja yang harus dipersiapkan apa, jauhkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi untuk belajar. Yang berikutnya, konsentrasi belajar. Ada sarana prasarana belajar, ada konsentrasi dan belajar berulang. Konsentrasi belajar akan terpengaruh oleh sarana yang ada. Sarana belajar mulai dari alat tulis, mulai dari buku paketnya, buku LKS-nya, atau mungkin penerangan lampu, ada meja belajar. Dan yang konsentrasi yang paling penting, kalian kalau belajar harus tetap konsentrasi dengan penuh bahwa kalian ini sedang mempelajari sesuatu. Supaya konsentrasi, jauhkan HP-nya, matikan TV-nya, supaya kalian bisa maksimal hasilnya. Dan belajar berulang. Belajarlah diulangi lagi apapun pelajarannya. Terutama mungkin kalian harus bisa memahami dan membedakan pelajaran yang sosial yang harus sering dibaca dengan mata pelajaran yang berhitung. Kalau matematika, fisika, atau IPA itu harus kalian lebih rajin untuk latihan soal. Yang berikutnya, proses belajar beraturan secara langsung dan tidak langsung, mempelajari bab-bab yang disukai. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar. Yang pertama, faktor dari diri anak yang bersangkutan, antara lain keadaan fisik atau jasmani, kesehatan, kelengkapan organ tubuh yang berfungsi baik. Artinya kalau kita belajar dalam kondisi sakit, pasti tidak akan maksimal hasil belajarnya. Ya, jadi jaga kesehatan, pola makan supaya kalian tetap sehat, supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik, hasilnya pun akan baik. Yang berikutnya, keadaan psikis, mental atau kejiwaan anak. Tingkat kematangan, kecerdasan, kesiapan anak belajar, minat dan bakat, dan motivasi yang tinggi untuk maju. 2. Faktor yang di luar yang berpengaruh terhadap proses belajar, antara lain sarana prasarana yang diperlukan. Seperti tadi sudah diulas bahwa sarana prasarana bisa mungkin meja belajarnya, ruangan belajarnya, lampu atau penerangan, alat tulis, lalu dorongan dan perhatian orang tua. Dorongan atau perhatian orang tua bisa bentuk mungkin orang tua harus mengingatkan kalian dalam memperhatikan pelajaran di sekolahnya, apapun bentuknya, mungkin menghafal atau melatih mengerjakan soal-soal. Itu bentuk perhatian dari orang tua.
Yang berikutnya, pergaulan. Jaga pergaulan, jangan sampai kalian bergaul dengan orang-orang yang tidak sekolah. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak sekolah, itu udah otomatis akan mempengaruhi motivasi belajar kita. Akan malas untuk belajar karena orang lain tidak sekolah. Yang berikutnya, situasi lingkungan di masyarakat. Kalau di masyarakat jam-jam belajar, anak-anaknya masih pada nongkrong, kalian otomatis akan terbawa oleh lingkungan tersebut. Keadaan sekolah atau tempat menimba ilmu. Kondisi sekolah yang nyaman, yang bersih akan berpengaruh pada kita dalam belajar. Untuk kebersihan kelas, mungkin itu udah tanggung jawab kalian pada saat di sekolah, tetapi sekarang kondisi kita PJJ karena pandemi, kalian bisa belajar, mungkin kebersihannya adalah di rumah. Berikutnya, kegiatan yang dilakukan anak di luar sekolah. Kegiatan yang kalian lakukan di luar sekolah itu sangat besar pengaruhnya pada diri kalian, pada motivasi, pergaulan yang akan tidak baik, karena tergantung kita dengan siapa kita bermain, bergaul. Kalau kita bergaulnya dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita akan terbawa baik juga. Tapi kalau kalian bergaulnya di luar sekolah dengan orang-orang yang tidak baik, akan kelihatan hasilnya pun kalian malas belajar, malas berangkat sekolah, malas beribadah. Yang nomor tiga, faktor materi belajar. Kemampuan anak dalam mengenali karakteristik setiap materi pelajaran berbeda. Kemampuan seseorang itu akan berbeda setiap orang. Ya, ada yang mudah memahami, ada yang pahamnya nanti lambat, ada yang suka pelajaran yang berhitung, ada yang senangnya menghafal. Jadi kalian harus bisa memahami diri sendiri, saya ini tipe belajarnya seperti apa, sukanya pelajaran apa. Kalau udah seperti itu, insya Allah kalian akan mengalami kemudahan dalam belajar. Kiat menghadapi dan memecahkan masalah. Berikut beberapa masalah umum yang sering muncul dalam belajar dan alternatif pemecahannya. A. Masalah umum yang timbul. 1. Kecerdasan yang rendah. Kalau kita atau seseorang mempunyai kecerdasan yang rendah, pasti akan mengalami kesulitan dalam mempelajari atau memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kedua, sulit konsentrasi. Kalau kalian sulit konsentrasi, kalian harus bisa mengendalikan bahwa kalian harus punya motivasi belajar. Saya ingin mempelajari sesuatu dengan penuh konsentrasi. Jadi jauhkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Ketiga, keterbatasan dana dan fasilitas belajar. Itu yang mempengaruhi masalah secara umum. Untuk saat ini, untuk tingkatan SMP, sekolah menengah pertama itu, kita tidak ada SPP bulanan, jadi otomatis masalah dana itu tidak dipermasalahkan dalam meraih dalam hal belajar. Mungkin fasilitas belajar bisa saja kalian, kalau motivasi dari diri sendiri itu tinggi, fasilitas belajar itu nomor 2. Dimanapun kalau kalian ingin berprestasi, belajar di mana saja bisa. 4. Konflik dalam keluarga. Biasanya dalam keluarga yang selalu bertengkar, orang tuanya
atau dengan kakaknya, dengan adiknya, itu akan berpengaruh terhadap konsentrasi kalian dalam belajar. 5. Konflik dengan teman. Hal ini sangat berpengaruh, apalagi kalau kondisi kita belajar sudah normal. Dalam satu kelas kalian punya konflik dengan teman, otomatis dalam belajar pun akan mempengaruhi. Kalian tidak nyaman, kalian tidak tenang karena punya masalah dengan teman satu kelasnya. Jadi hindari hal-hal seperti itu. 6. Tidak suka terhadap guru atau pelajaran. Ini biasanya kalian sudah melihat karakter guru barangkali. Kalau gurunya rada galak, mungkin kalian tidak suka, atau mungkin pelajaran yang hitung-menghitung kalian tidak suka. Jangan merasa antipati dulu terhadap guru atau pelajaran, karena setiap bapak ibu guru punya kekurangan dan kelebihan. Semua mata pelajaran itu harus kalian terima, kalian pelajari, kalian sukai, karena suka nggak suka, semua mata pelajaran kalian harus ikuti. Makanya pahami dulu bagaimana menyikapi supaya kalian menyukai pelajaran tersebut. Tumbuhkan rasa suka pada pelajaran tersebut, baru kalian akan nyaman menerima pelajaran yang dihadapi. B. Memecahkan masalah. 1. Upaya untuk meningkatkan kecerdasan. A. Menciptakan suasana belajar yang aktif. Ciptakan suasana belajar yang aktif. Ini mungkin barangkali nanti kalau kalian sudah belajar normal, di kelas harus aktif, harus bertanya, berani bertanya, harus jaga sikap, jangan sampai gurunya menerangkan kaliannya tidur, guru menerangkan kaliannya mainan alat tulis. Jadi ya tidak ada manfaatnya guru menerangkan di depan kelas. B. Menciptakan suasana yang memberikan kebebasan wajar dan tidak wajar. Di kelas itu ini sudah arahnya pada saat kita sudah belajar di kelas. Jadi suasana belajar kalian diberi kebebasan untuk bertanya, untuk berdiskusi, tetapi dalam kondisi yang sewajarnya. Yang C. Menciptakan kesadaran sosial. Menciptakan kesadaran sosial ini misalnya kalian dalam kondisi diskusi, kalian tidak membawa ego masing-masing, kalian harus saling menghargai dengan satu dengan yang lain, karena di kelas itu kalian harus bisa menghargai pendapat orang lain, tidak egois. Yang D. Menciptakan kesempatan berekspresi. Kalian boleh berekspresi, mengeluarkan apa yang kalian punya, kalian inginkan, punya bakat apa, kalian ekspresikan. Misalnya dalam hal memilih ekskul lah, mungkin kalian bisa berekspresi mungkin di dalam bidang seni, bidang olahraga, bidang pramuka. Kalian bisa punya kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang E. Berusaha belajar dengan menyelidiki sesuatu, tidak hanya sekedar menerima fakta. Ini mungkin untuk hal pelajaran IPA, kalian harus menyelidiki dulu, ya, adakan penyelidikan sesuatu, tidak hanya menerima faktanya saja. Yang F. Menciptakan kondisi sehingga guru dapat berfungsi sebagai teman atau pembimbing. Ciptakan kondisinya di kelas itu, guru itu sebagai teman atau membimbing kalian. Kalian yang aktif belajar, bertanya sama bapak ibu guru supaya kalian lebih paham, lebih
menguasai, dan nanti tinggal menerapkan apa yang kalian kembangkan dari materi pelajaran tersebut. Kedua, sulit berkonsentrasi. Membiasakan diri mengamati sebuah proses. Kalian harus bisa belajar untuk mengamati sesuatu supaya kalian bisa mengkonsentrasi. Biasakan diri sendiri, biasakan bahwa kalian mampu, kalian bisa, supaya dalam mempelajari apapun, kalau kaliannya bisa mengendalikan diri, insya Allah hasilnya bagus. B. Melatih diri dengan permainan-permainan yang membutuhkan konsentrasi. Kalian harus sering berlatih dengan permainan supaya kalian bisa berkonsentrasi, terutama dalam belajarnya. Yang ketiga, melatih diri bermain puzzle atau catur dan atau sebagainya. Misalnya kalian bermain catur itu membutuhkan konsentrasi. Tidak bisa sambil ngobrol, tidak bisa sambil main, nggak bisa sambil lari-lari. Konsentrasi kita pada papan catur dengan pion-pionnya. Jadi kalian latihlah diri sendiri supaya kalian bisa konsentrasi pada sesuatu yang kita pelajari. 3. Keterbatasan dana dan fasilitas belajar. Ini bisa menumbuhkan motivasi kesungguhan belajar. Dengan kondisi keuangan orang tua kalian yang mungkin kurang beruntung dari yang lain, tapi kalau kalian punya motivasi belajar yang tinggi, hal itu akan mengalahkan. Kalian akan lebih berhasil dari orang yang orang tuanya secara ekonomi lebih dari kalian. B. Mengajukan permohonan mendapatkan beasiswa. Ini bisa seperti sekarang pemerintah sudah menggalakkan seperti bantuan KIP, banyak di masyarakat tuh yang banyak untuk yang punya kartu-kartu yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Atau mungkin bisa karena kalian berprestasi secara akademik, kalian bisa mengajukan beasiswa. Sementara di sekolah menengah pertama ini kita tidak ada dana bulanan atau SPP bulanan, itu tidak ada. Artinya tidak ada alasan dengan tidak punya dana kalian tidak bisa sekolah. Yang penting motivasi diri kalian bahwa kalian ingin sungguh-sungguh belajar dengan baik supaya punya masa depan. Keempat, konflik dalam keluarga. Belajar memisahkan urusan keluarga dengan urusan belajar. Jadi kalau di keluarga kalian orang tua atau kakaknya, adiknya sering ribut, kalian harus bisa memisahkan urusan keluarga. Biarkan urusan mereka, kalian punya tanggung jawab belajar. Karena tugas utama seorang pelajar itu adalah belajar. Yang B, belajar bersama teman dalam suasana yang memungkinkan. Kalian bisa memilih teman dekat rumah yang kalian nyaman dengan memilih suasana yang lebih nyaman daripada di rumah. Yang C, memilih teman dekat dan dapat dipercaya. Kalian bisa memilih teman dekat di kelas untuk bertukar pendapat atau untuk belajar bareng, yang teman tersebut bisa dipercaya, bisa memberikan motivasi dalam hal belajar.
D. Mengkomunikasikan permasalahan kepada orang tua sehingga konflik tidak mengganggu belajar. Seandainya kalian punya masalah, kalau masalahnya di rumah, obrolkan dengan orang tua bahwa saya merasa terganggu dengan kondisi situasi di rumah. Itu akan dibicarakan, didiskusikan dengan orang tua, dengan keluarga, sehingga kalian punya kesempatan untuk belajar lebih nyaman, lebih baik, lebih konsentrasi di rumah. 5. Konflik dengan teman. A. Membiasakan toleransi atau tenggang rasa. Di dalam pergaulan, kita itu harus ada tenggang rasa, toleransi, saling menghargai, karena setiap orang berbeda, berangkat dari situasi keluarga, situasi rumah, kebiasaan, terus kondisi ekonomi. Kalian pasti akan merasakan akan perbedaan antara di rumah dan di sekolah. Ini terutama nanti kalau kalian sudah sekolah normal, kalian tidak bisa atau tidak boleh menuntut orang lain harus mengerti kita, tetapi kita harus bisa mengerti orang lain. Terutama mungkin ini akan digunakan pada saat kalian diskusi. Kita harus bekerja sama, kita harus menjaga dan menerima pendapat orang lain, sehingga dalam membiasakan toleransi ini kalian tidak menunjukkan ego masing-masing. Ini harus satu kata. Yang B, bila terjadi konflik segera selesaikan dengan baik. Seandainya kalian punya masalah dengan siapapun, mau di rumah, mau di sekolah, kalian harus cepat menyelesaikan masalah tersebut. Bisa dengan bantuan orang tua kalau di rumah, bisa bantuan teman, kalau di sekolah bisa dengan wali kelasnya, bisa dengan guru BK-nya, atau mungkin dengan teman satu kelasnya. Jadi jangan biarkan masalah itu berlarut-larut, apalagi sampai mengganggu konsentrasi belajar kalian, atau mungkin bisa sampai kalian merasa tidak nyaman di kelas yang akhirnya tidak berangkat ke sekolah, yang akhirnya pengaruhnya otomatis nilai kalian pun tidak sempurna atau tidak mungkin mendapatkan nilai bagus. Yang C, memilah masalah pergaulan dan belajar. Jadi kalian harus bisa memisahkan antara pergaulan dengan belajar. Kita boleh bergaul dengan siapapun, tapi teman tersebut harus bisa membawa ke arah positif. Pada saat kalian belajar, otomatis kalian bisa memisahkan bagaimana kapan kalian bermain, kapan kalian belajar. Jadi jangan dicampur adukan. Jangan sampai mainnya dibanyakin, atau mungkin kalian terlalu banyak bermain, belajarnya hanya sepintas, akhirnya hasil pun tidak maksimal. Yang D, memilih sisi positif dari konflik untuk meningkatkan motivasi belajar. Seandainya kalian punya masalah di kelas barangkali atau di rumah, itu bisa kita ambil sisi positifnya untuk memotivasi kalian belajar. Misalnya di kelas kalian punya konflik dengan temennya satu bangku atau mungkin satu kelas yang lain, jangan malah tambah tidak bisa konsentrasi,
untuk belajar, tumbuhkan bahwa konflik itu, ambil positifnya. Kalian harus bisa meningkatkan motivasi belajar supaya hasil akhir nanti kita nilainya lebih bagus. 6. Tidak suka terhadap guru atau pelajaran. Carilah hal yang disukai dan dari kelebihan yang dimiliki, dan mulailah introspeksi diri kita. Barangkali kita belum mengenal guru tersebut. Di sini kalian harus bisa memahami kami Bapak Ibu guru itu punya kelebihan, punya kekurangan. Atau mungkin setiap guru itu akan berbeda dalam hal menerangkan, dalam hal mungkin intonasi, menyampaikan materi pelajaran. Itu setiap guru akan berbeda. Tidak mungkin dari semua guru SMP 11 harus sama terus, tidak bisa. Tapi mungkin ibu juga berbeda dengan guru yang lain, baik ucapannya barangkali, atau cara menyampaikan, cara menegur kalian. Jadi pahami dulu bahwa kita harus memahami bahwa setiap manusia itu berbeda dalam hal segalanya. Yang untuk pelajaran itu kalian harus bisa membedakan juga mana pelajaran yang cara mempelajarinya harus dengan berulang-ulang, seperti mungkin pelajaran IPS, pelajaran yang hafalan itu harus dibaca berulang, ataupun pelajaran yang menghitung. Belajar yang hitung-hitungan itu kalian seperti matematika atau fisika itu harus sering melatih mengerjakan soal. Jadi pahami dulu, jangan sampai menyalahkan guru atau pelajaran, tapi kalian juga harus mawas diri. Barangkali kaliannya yang terlalu sensitif, barangkali kaliannya yang terlalu ingin dimanjakan, ingin diistimewakan oleh kami Bapak Ibu guru atau oleh teman-temannya, karena kalian mungkin berangkat dari keluarga yang punya, ya selalu diistimewakan sama orang tua. Ingat bahwa sudah di sekolah itu kita itu sama siswa, setelah di kelas itu labelnya sama, adalah siswa SMP 11 yang punya kewajiban, punya hak yang sama. Jadi tidak membawa suasana rumah ke sekolah sehingga kalian menuntut orang lain atau menuntut kami Bapak Ibu guru harus mengistimewakan. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.